Shalom semuanya. Anak muda suaranya nggak begini deh. Shalom semuanya. Bisa lebih kencang lagi. Shalom semuanya. Luar biasa. Oke. Thank you buat tim worship. Worship leader, para singer, pemusik semua ya. Thank you so much semua. Luar biasa kalian. Juga buat tim production yang di belakang sana. Ya, kita berikan aplaus yuk buat mereka semua. Kemudian tidak lupa juga buat host yang tadi bisa sedemikian akrabnya membawakan acara yang luar biasa. Oke, sore hari ini kita mau belajar tentang relationship. Ya, tentang sebuah hubungan. Sebagai makhluk sosial kita pasti punya hubungan. Ya, membangun hubungan dengan orang-orang sekeliling kita atau bahkan orang banyak. Ada satu cerita, ada 3 orang anak youth. Kita sebut aja namanya Billy, Bolly, dan Bele. Ya, mereka datang ke rumah seorang nenek untuk memberitakan firman Tuhan. Sampai di rumah nenek tersebut menyiapkan air minum, menyuguhkan kepada mereka. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang Tuhan Yesus. Singkat cerita, anak muda ini sambil menikmati minuman, kemudian di meja dia melihat ada 1 toples kacang mede. Tahu ya kacang mede ya? Kemudian tanpa izin sama si nenek, anak-anak muda itu, terutama yang namanya Boli. Dia ambil toples tersebut, dia makan kacang mede tersebut. Sampai kacang medenya habis. Kemudian salah satu dari anak muda tersebut berkata kepada nenek, "Nenek suka ya makan kacang mede?" "Oh enggak, gigi nenek udah habis, udah ompong. Cuman cucu nenek suka kirimin coklat Silver Queen. Nenek cuma isep-isep coklatnya, nah kacang medenya nenek kumpulin di toples," katanya. Selamat untuk Boli. Oke. Relationship, bicara hubungan ya. Nah, tema hari ini relationships are a blessing. Jadi hubungan-hubungan itu adalah sebuah berkat. Jadi kalau kita punya teman, itu adalah berkat loh. Terlepas dari orang tersebut mungkin punya kekurangan. Tapi saya mau katakan, tidak selai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya kalau ada orang hadir di dekat kita, itu pasti seizin Tuhan. Antara dia yang membentuk kita atau kita diizinkan untuk membentuk dia. Atau kita belajar dari dia atau dia belajar dari kita. Itu pasti seizin Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Boleh ditampilkan? Nah, kita baca sama-sama yuk. Dari ayatnya yang pertama, Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Oh, belum muncul? Oh, ayo kita ulang ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.
Ini kisah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Firman Tuhan ini seringkali disampaikan oleh hamba Tuhan berbicara tentang pekerjaan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang. Tetapi konteks sore hari ini saya mau membahasnya dalam konteks relationship, hubungan. Kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-7, boleh ditampilkan ayat ke-7? Ya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Artinya, tidak ada orang yang memperdulikan dia. Padahal kalau kita lihat di ayat sebelum-sebelumnya, di situ dikatakan di ayatnya yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Sejumlah besar orang sakit artinya banyak orang di situ. Ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sakit lainnya, tetapi tidak seorang pun peduli sama dia. Atau mungkin dia juga nggak punya saudara, nggak punya teman, nggak punya kerabat. Relationship-nya nggak ada, sehingga dia bisa berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dia seolah-olah menyalahkan Tuhan. Nggak ada yang bantuin dia untuk bawa ke kolam tersebut. Karena dia lumpuh, dia hanya mungkin bisa menyeret badannya. Pada saat kolam bergoncang, orang yang bisa lari duluan lebih dulu masuk ke kolam tersebut. Dan dia tidak pernah sampai ke kolam tersebut. Nah, sekarang kita mau bandingkan dengan kisah di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ya, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kita kali ini baca bergantian ya, saya baca ayat yang pertama, kemudian yang berikutnya teman-teman semua di tempat ini. Saling bergantian. Ayat pertama saya akan bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumahnya. Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat ke-9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ayat ke-11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kisah yang sama, bahkan perkataan yang hampir sama, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu atau tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Kisah yang sama yang disampaikan di kitab Yohanes tadi dengan kitab Markus. Kalau yang pertama tadi penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Cerita yang berikutnya orang lumpuh disembuhkan. Cerita ini favorit di berbagai gereja. Hamba Tuhan selalu menyampaikan tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi hari ini saya mau katakan konteksnya bicara tentang relationship, tentang hubungan. Dua-duanya sama menerima mujizat. Tetapi kita bisa belajar dari yang kisah di Markus tadi, orang lumpuh disembuhkan. Di ayat yang ketiga, boleh ditampilkan Markus 2 ayat yang ketiga.
Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya, berbeda dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama dikatakan Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Lebih gampang menurunkan ke kolam daripada mengangkat orang itu ke atap. Tetapi nggak ada satu orang pun yang membawa orang lumpuh tersebut masuk ke dalam kolam. Tetapi di kisah Markus ada orang yang lumpuh tapi digotong oleh 4 orang. Nah, di sini dikatakan, cerita dari awal tadi dikatakan bahwa maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat lagi. Berarti penuh sesak di rumah tersebut. Bahkan di muka pintu pun tidak, artinya di depan pintunya pun udah rapet semua. Sehingga orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang ini nggak bisa masuk. Akhirnya dia ke samping mencari jalan untuk dia menaikkan ke atas atap. Kita bisa bayangkan 4 orang bawa 1 orang lumpuh untuk naik ke atap. Itu sesuatu yang gak mudah. Bahkan gara-gara 1 orang lumpuh ini kalau 4-4 jatuh jadi 5 orang lumpuh. Betul? Ya, jadi kita bawa 1 orang lumpuh naik ke atas, ke atap. Kemudian harus bongkar atapnya. Kemudian harus turunkan pada saat Yesus ada di dalam rumah tersebut sedang berkhotbah. Nah, tetapi kita bisa lihat ada 4 orang yang berjuang keras buat seorang lumpuh, membawa dia ke atas karena tidak ada jalur untuk dia masuk. Dan sampai di atas dia berjuang menurunkan, setelah dia membuka atapnya, menurunkan orang lumpuh tersebut sampai ke hadapan Tuhan Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ceritanya bisa ada 4 orang yang sedemikian kuatnya berjuang buat seorang lumpuh ini. Sedangkan di satu cerita sebelumnya, orang tersebut tidak ada yang menurunkannya ke kolam. Artinya nggak ada yang peduli sama dia. Nah, kita bisa belajar 2 karakter yang berbeda. Nah, ini bicara tentang relationship, tentang hubungan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mau hidup sendiri, nasib kita akan seperti orang lumpuh yang pertama yang di kolam Bethesda. 38 tahun dia sakit. Nah, seringkali kegagalan kita menunggu bertahun-tahun itu bukan karena Tuhan gak peduli, tapi karena kita tidak membangun relationship. Tuhan mungkin sudah pakai orang untuk membantu kita, tetapi kita merasa bahwa saya gak perlu dia, saya hanya perlu Tuhan. Kita pernah dengar cerita ya, waktu ada banjir besar, seorang pendeta, dia sangat berharap sama Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Waktu air mulai tinggi, warga sekitar sudah naik ke perahu dan pergi dari lingkungannya. Pendeta ini tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan. Sampai air terus naik, lebih tinggi menutupi rumah tersebut, pendeta ini naik ke atas atap. Dan semua warga sudah pergi dengan perahu. Ayo Pak Pendeta ikut perahu kita. Pendeta tersebut bilang, oh enggak, nanti Tuhan pasti tolong saya. Sampai singkat cerita air mencapai ke ujung atap dan akhirnya pendeta tersebut tenggelam. Ya, padahal sudah berkali-kali perahu lewat mengajak pendeta tersebut. Sampai di pintu surga dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa enggak tolong saya? Saya sangat mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang, saya udah kirim orang beberapa kali pakai perahu untuk nolong kamu, tapi kamu gak pernah mau. Ini sebuah cerita yang sederhana. Seringkali kita merasa bahwa kita gak butuh orang, saya hanya butuh Tuhan. Tapi saya mau bilang, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai burung gagak, Tuhan bisa pakai orang sekeliling kita untuk membantu kita. Ya, jadi kita mau belajar dari cerita tadi, bagaimana bisa ada karakter yang berbeda antara 2 orang lumpuh tersebut. Nah, pertama yang harus kita lihat, kita harus introspeksi diri. Bereskan inner circle-mu. Inner circle artinya orang-orang di sekeliling kita yang paling dekat. Inner circle. Nah, ya. Ada sebuah pertanyaan, apakah inner circle-mu itu merupakan winner circle-mu? Ya, ada kata W dalam kurung. Apakah inner circle-mu merupakan winner circle-mu? Artinya orang yang menginginkan kita menjadi seorang winner, pemenang. Nah, inner circle-mu itu sangat menentukan karaktermu. Ya, hati-hati nih dengan inner circle kita.
Karaktermu akan sangat menentukan kesuksesan masa depanmu. Ya, dari sebuah inner circle itu akan menentukan karakter. Karakter kita akan sangat menentukan kesuksesan masa depan kita. Your attitude determines your altitude. Kalau diterjemahkan, karaktermu menentukan ketinggianmu. Jadi seberapa kita tinggi, seberapa kita berhasil, seberapa kita bisa menikmati hidup dan lain sebagainya, itu sangat ditentukan oleh karakter. Nah, kita harus periksa dari hal-hal yang sepertinya sepele. Dimulai dari apa yang kita konsumsi sehari-hari. Ini bukan bicara tentang makanan aja, tapi apa dan siapa yang ada di telingamu. Who is in your ears? Apa dan siapa yang ada di telingamu? Artinya apa sih yang kamu dengerin setiap hari? Sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik? Sesuatu yang memotivasi kita atau sesuatu yang membuat kita pesimis? Sesuatu yang menyembuhkan kita atau sesuatu yang membuat kita tambah parah? Sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif? Nah, kemudian kita juga bisa belajar dari apa yang engkau lihat. Setiap hari yang engkau lihat apa? Sesuatu yang buruk atau yang baik? Sesuatu yang jahat atau sesuatu yang benar? Sesuatu yang indah atau sesuatu yang kacau balau? Itu akan sangat menentukan karakter kita. Kemudian apa yang ada di pikiranmu? Nah, dalam keseharian kita ini selalu berperang di alam roh yang terkadang kita nggak tahu. Iblis selalu menyerang area pikiran kita. Kita dibuat pesimis, kita dibuat takut, kita dibuat panik, kita dibuat minder, kita dibuat mungkin tergoda dengan sesuatu hal yang duniawi. Itu di pikiran kita. Nah, kemudian apa yang ada di dalam hatimu? Apakah hatimu jauh dari Tuhan atau hatimu dekat dengan Tuhan? Atau apakah hatimu menyayangi orang tuamu, taat dan hormat, atau hatimu membenci orang tuamu? Atau membenci pasanganmu, atau membenci temanmu? Apa yang ada di dalam hatimu itu menentukan karaktermu. Nah, artinya dengan siapa kamu bergaul sehari-hari akan sangat menentukan masa depanmu. Ya, dengan siapa kamu bergaul sehari-hari akan sangat menentukan masa depanmu. Ini akan sangat ditentukan dari apa tontonanmu sehari-hari, apa bacaanmu sehari-hari, apa yang kamu dengarkan sehari-hari, siapa temanmu sehari-hari. Ini akan sangat menentukan masa depanmu. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Boleh ditampilkan? Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, saya akan bacakan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik aja bisa rusak kalau kita bergaul dengan sesuatu yang buruk. Dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita dengar, dengan teman siapa. Bahkan banyak hal yang buruk yang selalu menghampiri kita. Jadi janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca itu kurang lebih seperti ini kalimatnya. Jangan kamu mau ditipu. Teman yang tidak baik akan merusak karakter yang baik. Hati-hatilah dalam memilih teman. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan dikatakan, jangan mau ditipu. Ada perkataan berbunyi, orang yang bersifat baik, kalau bersahabat dengan orang jahat, akan menjadi jahat juga. Nah, disinilah pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Saya pernah dengar satu motivator berkata demikian, jangan ngopi bareng sama teman senasib. Ya, saya ulangi, jangan ngopi bareng sama teman senasib. Karena yang nanti terjadi itu adalah curhat. Sama nasibnya, ya kan? Dan akhirnya dari curhat tersebut sama-sama membenarkan keterpurukannya. Lega deh ada yang senasib.
lega deh kita sama. Akhirnya nggak ada motivasi dalam hubungan tersebut, dalam relationship tersebut. Makanya jangan ngopi bareng sama teman senasib. Ya, kalau nanti dia ngerasa lega deh ada yang senasib, akhirnya ngerasa nyaman. Ya, ngerasa nyaman. Waktu nyaman, dia ngerasa bahwa itu hal yang biasa. Dia nggak perlu mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi, karena ada temen gua yang sama senasib. Nah, makanya ngopilah dengan orang yang lebih maju. Belajar dari orang yang lebih maju. Supaya kita termotivasi untuk maju. Ya, carilah orang yang lebih maju untuk kita belajar. Pada saat kita sudah maju suatu ketika, kita pun harus menolong mereka yang belum maju. Tetapi kita harus bergerak dulu sampai pondasi kita kuat. Nah, periksalah our daily inner circle. Periksalah orang-orang di sekeliling kita dalam keseharian kita. Apakah itu merupakan winner circle kita? Mulai lihat. Bukan berarti kita meninggalkan teman-teman kita yang senasib, enggak. Tetapi kita harus, yang lebih waras, yang lebih sadar, harus belajar maju dulu. Ya, apakah orang tersebut merupakan winner circle kita? Kalau enggak, kita enggak akan pernah jadi winner. Kita akan selamanya begitu. Dan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kita enggak pernah berubah. Nah, maka dari itu kita harus periksa apakah hal-hal di sekeliling kita membantu kita untuk sukses atau menghambat. Dari bacaan, dari mungkin apa yang kita dengar, dari tontonan, dari teman, itu inner circle kita yang harus kita periksa. Nah, jika kita ingin berhasil dalam relationship atau hubungan antar sesama, seperti disenangi banyak orang, memiliki banyak teman, menjadi perhatian, menjadi pusat perhatian, mudah diterima, dihormati, dianggap penting, selalu dipilih, kemudian dihargai dan sebagainya, maka minimal kita harus memiliki sifat-sifat ini. Saya sangat yakin orang lumpuh di kisah Markus yang tadi itu memiliki inner circle yang bagus, sehingga dia bisa mengalami mujizat lewat sebuah winner circle. Ya, jadi saya sangat yakin 4 orang yang menggotong orang lumpuh tersebut itu punya relationship yang sangat baik sama orang lumpuh ini. Sehingga mereka berempat berjuang sekuat-kuatnya untuk menolong orang lumpuh tersebut. Nah, itu relationship atau hubungan antar sesama yang baik. Nah, artinya orang lumpuh ini mungkin disenangi sama 4 orang tadi. Orang lumpuh ini mungkin punya banyak teman, bukan hanya 4. Tetapi kalau dia bawa temannya 15 naik ke genteng, pasti gentengnya rubuh. Makanya cuma 4. Nah, kemudian mungkin orang lumpuh tersebut itu dihormati atau dianggap penting karena dia punya relationship yang baik. Nah, hal pertama yang kita bisa pelajari, ya, ini ada 3 hal yang minimal kita harus miliki sifat-sifat ini kalau kita bisa membangun relationship yang baik. Hal yang pertama adalah murah hati. Bisa ditampilkan Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya sangat yakin orang lumpuh yang tadi digotong 4 orang itu punya kemurahan hati. Oleh karenanya firman Tuhan ini terjadi atas hidupnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Dia mendapatkan sebuah kemurahan, digotong oleh 4 orang, naik sampai ke atap, diturunkan di depan Yesus dan mengalami kesembuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari murah hati itu seperti apa sih? Nah, orang yang murah hati itu memiliki inisiatif. Ya, saya ulangi, orang yang murah hati memiliki inisiatif. Artinya dia ringan tangan. Yuk saya bantu yuk. Ya, dia punya inisiatif.
Waktu misalnya bosnya turun dari mobil, Pak, maaf Pak, saya bantu Pak, tasnya saya bawain, punya inisiatif orang yang murah hati. Nah, orang yang murah hati seringkali itu disayang. Seringkali disayang. Makanya orang yang punya inisiatif salah satunya itu seringkali menonjol dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, orang yang punya inisiatif. Karena punya kemurahan hati. Makanya anak muda nggak boleh minder. Nggak boleh berpikir takut, jangan-jangan nanti saya begini. Saya kayaknya nggak pantas deh. Jangan, harus punya inisiatif. Ya, kemudian sifat murah hati yang berikutnya adalah tidak pasif. Hanya menunggu, hanya melihat, hanya mendengar, tetapi nggak mau bergerak. Ya, jadi orang murah hati itu nggak pasif. Kemudian berikutnya, orang yang murah hati itu suka memberi. Ya, kepada teman, kepada orang tua, kepada saudara, kepada Tuhan, kepada orang yang membutuhkan, suka memberi. Terlepas besarannya berapa. Nah, orang yang murah hati itu suka memberi. Terkadang kita memberi dari sedikit yang kita punya, tetapi kadangkala orang bukan melihat sedikitnya, tetapi dia melihat bentuk perhatiannya. Saya pun gitu, sering orang kasih misalnya sebuah kado misalnya. Kadonya sederhana, harganya nggak seberapa, mungkin saya bisa beli. Tetapi saya mau katakan ada perhatian yang nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, jadi seringkali orang yang murah hati itu sering memberi. Pada saat dia sering memberi, artinya dia murah hati, dia akan beroleh kemurahan juga. Inilah yang dibilang hukum tabur tuai, ada timbal balik. Nah, kemudian orang yang murah hati itu tidak pelit. Ya, orang yang murah hati tidak pelit, makanya tadi suka memberi. Orang yang murah hati itu tidak perhitungan. Orang yang murah hati itu suka menolong. Ya, seperti tadi punya inisiatif, tidak pasif, suka memberi. Orang yang inisiatif suka menolong. Orang yang murah hati itu suka mengampuni. Ini yang paling dalam. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan mengampuni kita. Ya, jadi orang yang murah hati itu suka mengampuni. Jangan pernah ingat-ingat kesalahan orang. Belajar dari sebuah kesalahan boleh, tetapi kita tidak boleh kalau sampai tidak mengampuni. Kemudian orang yang murah hati itu punya belas kasihan. Ya, melihat ini dia punya belas kasihan, melihat ini ada yang susah dia punya belas kasihan. Itu orang yang murah hati. Kemudian orang yang murah hati itu dia penyayang. Ya, ada rasa untuk menyayangi. Kemudian orang yang murah hati itu cirinya tidak suka mengeluh. Firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan mengeluh. Nah, jadi itu ciri-ciri dalam kehidupan sehari-hari untuk kita murah hati. Saya sangat yakin ciri-ciri ini dimiliki oleh orang lumpuh. Di cerita Markus tadi yang digotong oleh 4 orang. Dia pasti punya kemurahan hati. Makanya dia memperoleh kemurahan. Bagaimana seorang lumpuh bisa masuk ke dalam rumah yang penuh sesak, bahkan di pintu depannya pun juga penuh. Seorang lumpuh nggak bisa masuk. Akan sulit untuk dia tembus masuk ke dalam. Dan artinya dia akan sulit mendapatkan mujizat. Tetapi karena dia punya relationship yang baik dan dia melakukan hal-hal yang tadi, ciri-ciri orang yang murah hati, saya yakin upahnya dia mendapatkan kemurahan. Ada orang yang menggotong dia naik ke atas dan diturunkan di depan Yesus. Jadi kalau kita mau mengalami sebuah bahkan lebih dalam kehidupan kita kemurahan, artinya blessings dari Tuhan. Bukan kebetulan tetapi sesuatu yang Tuhan izinkan, berikan di dalam hidup kita, yaitu kemurahan, maka berlakulah murah hati. Sesuatu yang seperti nggak mungkin ditembus, tetapi karena kita beroleh kemurahan, kita akan mendapatkan hal tersebut. Saya tahu anak-anak muda sekarang pasti nggak mudah dalam bersaing. Misalnya dalam mencari kerja. Mungkin kita melihat bahwa aduh kayaknya perusahaan itu gede banget, nggak mungkin bisa ditembus kalau nggak punya koneksi.
Saya mau bilang kalau kita punya koneksi Yesus itu udah cukup. Pada saat kita melakukan bagian kita yaitu murah hati, maka kita akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Berapa banyak kesaksian anak Tuhan pada saat dia beriman, dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang besar buat dia. Waktu dia melamar pekerjaan dari antara ribuan orang, dia bisa dapat salah satunya. Karena apa? Ada kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dan saya yakin itu pasti sebuah upah dari apa yang dia tabur, yaitu kemurahan hati. Ya, jadi yang pertama yang kita bisa pelajari adalah murah hati. Yang kedua adalah lemah lembut. Matius 5 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama Matius 5 ayat 5. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini powerful. Kata mereka akan memiliki bumi. Artinya teman-teman di sini bisa memiliki bumi. Artinya berkuasa. Artinya bisa jadi leader. Artinya bisa punya kekuasaan. Artinya bisa jadi bos, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pemimpin, menguasai bumi. Ya. Dimulai dari lemah lembut. Bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut. Itu beda sama lemah gemulai. Jelasinnya gimana ya? Pernah nonton film Jackie Chan? Pernah ya Jackie Chan ya? Itu salah satu ciri lemah lembut. Dia punya power, dia punya kekuatan buat bunuh orang, tapi dia gak mau. Dia punya kekuatan buat tonjok orang sampai mati, dia gak mau. Tuhan Yesus itu lemah lembut. Tuhan Yesus bisa melakukan apapun karena dia itu Tuhan. Tapi dia gak mau. Tuhan Yesus bisa menghabisi orang Farisi waktu dia dihujat habis-habisan. Tapi dia gak mau. Itulah ciri lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Makanya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kasihilah musuhmu. Itu yang Tuhan ajarkan. Itu prinsip-prinsip lemah lembut. Contoh lemah lembut, ciri-cirinya pertama murah senyum. Ya, senyum itu adalah cara paling murah untuk tampil menawan. Nggak usah pakai baju bagus, nggak usah pakai bedak, nggak usah pakai lipstick, ya, nggak usah pakai kalung, jam tangan, tas branded. Senyum itu cara paling murah untuk tampil menawan. Kalaupun kalian pakai baju branded, tas branded, jam tangan branded, pakai kalung emas berapa kilo, ya anting, gelang semua. Tapi kalau nggak punya senyum, nggak menarik, nggak menawan. Ya artinya senyum itu memang cara paling murah untuk tampil menawan. Asal jangan senyum sendirian ya. Senyumlah kepada orang yang memang patut disenyumi. Saya pernah begini. Waktu perusahaan kita ada rekrutmen, ada beberapa calon pelamar duduk di depan ruangan lobi di kursi berjejer. Waktu saya masuk, mereka nggak tahu kalau saya itu owner. Ada dari beberapa mereka yang langsung berdiri, padahal dia nggak kenal, dan dia kasih senyum, "Pagi Pak," dan setelah itu dia duduk lagi. Tapi ada yang cuek, main handphone. Ada yang cuma nengok, kemudian begini lagi. Yang kayak gitu, saya nilai semua. Ya artinya, senyum itu paling efektif mencuri perhatian orang. Ya makanya, jangan jual mahal sama senyum. Oke, jadi orang mau pintar sepintar apapun, orang mau banyak uang sebanyak apapun, tapi kalau nggak punya senyum itu nggak menarik, nggak menawan. Ya, jadi murah senyum itu ciri lemah lembut. Yang kedua adalah ramah. Ya, ramah itu berarti nggak judes, nggak jutek, ya nggak arogan, itu ramah. Ya, kita harus ramah, apalagi kita ini sebagai etalasenya Kristus. Ya makanya kita harus ramah. Kemudian lemah lembut, ciri berikutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Nah berapa banyak dari kita terkadang kita nggak menjadi pendengar yang baik. Waktu teman sedang ngobrol atau mungkin rekan bisnis ngobrol, kita mungkin main handphone,
Atau mungkin kita nggak dengerin dia. Atau mungkin kita malah adu argumen sama dia. Dia ngomong, kita ngomong. Bukan menjadi pendengar yang baik. Itu bukan ciri lemah lembut. Kemudian orang lemah lembut itu dia sabar. Ya, sabar. Nah, jadi artinya kita nggak boleh saking nggak sabarannya kita menjadi emosi, tapi kita harus sabar. Makanya ada kata orang sabar disayang Tuhan katanya, ya sabar. Nah, orang lemah lembut cirinya adalah tidak pemarah, ya ini sama seperti tadi sabar. Orang yang lemah lembut itu sopan, ya sopan. Kalau kita makan di restoran, misalnya ada pelayan yang menghampiri kita, kalau nggak sopan kira-kira mau nggak kita? Makan aja mungkin udah nggak nafsu. Ya, jadi kalau nggak sopan pasti kita udah nggak tertarik. Makanya kita harus sopan. Kemudian lemah lembut ciri berikutnya adalah hormat. Ya, terutama kepada orang yang lebih tua, yang mungkin dia seseorang yang memang patut dihormati, atau seseorang yang memang punya pengaruh, kita harus hormat. Kalau kita melakukan ini, nggak pernah ada ruginya. Ya, orang yang lemah lembut juga punya tutur kata yang baik. Walaupun sekarang banyak istilah, kalau dulu orang kan misalnya pakai nama binatang kan ya, sekarang diplesetin, anjir lu gitu. Ya, ini anak muda kan sini ya. Ini sorry kalau saya ngomong gini. Ya itu sama aja kayak ngomong kayak aslinya gitu kan. Jadi tutur katanya kurang baik. Coba belajar yuk kita ubah ya, punya tutur kata yang baik. Kan nggak lucu nanti kalau kerja jadi customer service begitu sama customer, oh anjir lu gitu. Ya. Itu customernya pasti akan marah dan perusahaannya bisa tutup tuh, segera bangkrut ya. Ya, jadi tutur kata yang baik. Ya, kita harus menjadi orang yang punya sifat lemah lembut. Saya yakin orang lumpuh yang tadi, yang digotong oleh 4 orang, dia punya sifat lemah lembut. Ya, karena dia mengalami sebuah mujizat. Ya, dia pasti punya sifat seperti ramah, tidak pemarah. Coba kalau waktu digotong 4 orang naik ke atas, goyang-goyang gendongannya, kemudian sampai di atas. Entah kalau gue jatuh, gue mati nih, dia marah-marah, nggak akan terjadi mujizat. Bahkan kalau dia maki-maki tuh 4 orangnya, lu mau gue mati ya, dibawa naik ke atas, pasti nggak terjadi mujizat. Tutur katanya nggak baik. Ya makanya belajarlah lemah lembut. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari untuk membangun sebuah relationship adalah rendah hati. Ya, dari Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4 saya akan bacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Siapa di sini mau kekayaan? Oh, yang nggak angkat ntar nggak dapet tuh. Oh, mau tuh ya semua ya. Pasti mau kekayaan. Siapa mau kehormatan? Ya, terjadi menurut imanmu. Siapa mau dapat kehidupan? Ya, terjadi menurut imanmu. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu hal yang sangat dicari sama umat manusia di seluruh muka bumi ini. Dapatnya dari mana? Dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ya, ganjaran itu bicara upah. Upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu upah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan kalau janji nggak pernah bohong. Ciri orang yang rendah hati adalah tidak sombong. Ya, kayak misalnya gini, gue baru beli jam nih, 3M nih. Gue nggak suka nih, kayak gue mau jual lagi nih. Ada orang kayak gitu ya. Kemudian, lu tahu nggak? Kemarin mobil gue baru datang tuh. Nah, itu sesuatu yang mungkin sombong ya. Nah, kita orang yang rendah hati nggak boleh sombong. Apapun berkat yang kita dapat, ucaplah dengan ucapan syukur dan itu jangan dijadikan sesuatu yang berbentuk kesombongan. Karena itu milik Tuhan yang dititipkan ke kita. Nah, ciri rendah hati adalah tidak egois. Hanya mikirin diri sendiri, nggak peduli pasangannya, nggak peduli keluarganya, orang tuanya, nggak peduli temennya. Nah, orang yang rendah hati itu tidak egois. Dia akan memikirkan, kamu udah makan belum? Kalau belum makan, join yuk nih, saya punya roti nih, bagi 2 yuk. Ya, dia tidak egois. Orang yang rendah hati itu cirinya bisa memahami.
Ya seringkali cuma mau didengerin tapi nggak mau dengerin orang. Nah seringkali yang kayak gini orang tuh nggak memahami. Ya, makanya orang yang rendah hati itu harus bisa memahami. Kemudian orang yang rendah hati itu mendahulukan orang lain. Udah, ini ada taksi nih kosong, kamu duluan deh, saya nggak apa-apa, ntar belakangan. Mendahulukan orang lain. Masuk ke dalam lift, udah mau penuh, cuma mau satu orang. Oh, ibu dulu aja. Oh enggak, bapak dulu. Enggak apa-apa, ibu dulu aja. Mendahulukan orang lain. Orang yang rendah hati itu menjadi pendengar yang baik. Dia lebih banyak mendengar daripada mengkonfrontasi pembicaraan orang. Ya, jadilah pendengar yang baik. Ciri-cirinya itu adalah orang yang rendah hati. Makanya kita bisa melihat orang ini rendah hati apa enggak. Itu waktu kita melihat dia seorang pendengar yang baik atau orang yang mengkonfrontasi melulu. Belum selesai ngomong udah dipotong, belum selesai ngomong udah dipotong. Nah itu hati-hati. Waktu kita interview kerja atau mungkin si bos lagi ngajak ngomong, itu hati-hati. Bosnya akan melihat, ini bukan pendengar yang baik. Kalau kita sering menyanggah omongannya atau memotong pembicaraannya, itu hati-hati. Nah kemudian, orang yang rendah hati itu ciri-cirinya selalu ingin belajar. Karena dia merasa nggak lebih pintar dari orang lain. Selalu ingin belajar. Ya, jadi orang yang rendah hati selalu ingin belajar. Orang yang rendah hati tidak sungkan meminta tolong. Nah jadi jangan anggap orang yang gak minta tolong itu orang yang rendah hati. Seringkali orang yang gak minta tolong itu adalah orang yang sombong. Cerita pendeta tadi yang kebanjiran, dia gak mau ditolong orang karena dia punya kesombongan rohani. Tuhan yang akan tolong saya. Ya hati-hati. Jadi jangan sungkan minta tolong. Itu gak akan mengganggu gengsinya kita. Itu ciri orang yang rendah hati. Kemudian orang yang rendah hati itu banyak berterima kasih. Enggak berat ngomong terima kasih ya Pak. Terima kasih ya buat pelayanannya ya. Terima kasih ya saya udah dikasih tumpangan. Terima kasih ya udah doain saya. Terima kasih ya buat ucapan ulang tahunnya. Terima kasih. Ya. Orang yang rendah hati banyak berterima kasih. Orang yang rendah hati cirinya adalah menyapa orang lebih dulu. Menyapa orang lebih dulu. Jangan nunggu orang lain, wah kayaknya dia gak nengok gua nih, kayaknya dia gak nyapa gua nih, masa bodoh ah. Nah, belajarlah kita menyapa. Seringkali saya ngelihat orang di kerumunan, misalnya di mall, saya ngelihat dia ada di satu kerumunan, saya kenal dia tapi dia gak lihat saya samperin, saya tepok, lagi ngapain lo di sini? Lu, relationship terjalin. Perusahaan gua lagi cari karyawan tuh, lu udah dapat kerja belum? Adek gue baru pulang tuh dari luar negeri tuh. Lagi cari pacar bro. Lu mau gak jadi calonnya? Dari relationship. Ya, makanya relationship itu adalah sebuah berkat. Orang yang rendah hati itu menghargai pendapat atau pilihan orang. Dia gak mau ribut hanya gara-gara masalah pilihan. Ya menghargai pendapat orang. Ya udah kalau menurut kamu itu bagus, beli aja. Ya itulah menghargai pendapat orang. Nah, bagaimana hubunganmu dengan orang-orang sekelilingmu? Pertanyaannya itu. Mungkin beberapa dari kamu tidak terbiasa membangun relasi dengan orang baru. Aduh, kayaknya gue sungkan deh sama tuh orang. Gak usah dulu deh, ngobrol sekarang nanti aja deh. Jangan tunda. Bangunlah sebuah kepercayaan diri dan hampirilah orang yang memang kita mau bangun relationship tersebut. Nah, ingat bahwa koneksi dari sebuah hubungan pergaulan dengan orang-orang berkualitas akan sangat berperan besar dalam kesuksesan kita di masa depan. Saya ulangi ya. Koneksi dari sebuah hubungan pergaulan dengan orang-orang berkualitas akan sangat berperan besar dalam kesuksesan kita di masa depan. Jadilah orang yang menyenangkan buat orang-orang, khususnya apalagi kalau dia berkualitas. Karena mungkin suatu saat dia akan bawa kita naik. Nah, latihlah diri kita dengan membangun karakter dan sikap yang baik. Orang lumpuh yang tadi digotong 4 orang itu pasti punya karakter dan sikap yang baik.
Orang lumpuh yang di kolam Bethesda itu kemungkinan tidak punya karakter dan sikap yang baik, sehingga tidak satu pun peduli sama dia. 38 tahun dia sakit. Dan karena belas kasihan Tuhan Yesus menolong. Maukah engkau sembuh? Kata Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, dia akan memasuki tahun ke-39, tahun ke-40, tahun ke-41, tahun ke-50 mungkin. Karena dia nggak ketemu Yesus. Dan dia nggak punya relationship yang bagus. Nah jadi, latihlah diri kita dengan membangun karakter dan sikap yang baik. Kemudian carilah orang-orang berkualitas dan jalinlah hubungan baik. Ya, jadi kita harus melihat di sekeliling kita siapa yang kita bisa jalin hubungan dengan baik. Apakah orang itu berkualitas? Kita harus melihat apakah bacaan kita berkualitas. Kita harus melihat apakah tontonan kita berkualitas. Ingat, orang kaya dan orang miskin dikasih waktu sama, 24 jam sehari. Jadi jangan salahkan Tuhan pada saat kita nggak berhasil. Pada saat kita seperti orang lumpuh di kolam Bethesda, 38 tahun menunggu kesembuhan. Jangan salahkan Tuhan. Mungkin kita kurang membangun relationship. Karena Tuhan sudah taruh orang-orang di sekeliling kita yang sebenarnya itu adalah peluang, itu adalah kesempatan untuk kita mengalami sesuatu bersama Tuhan. Nah, jika sebuah hubungan adalah sebuah berkat, artinya banyak hubungan adalah banyak berkat. Ya, saya ulangi, jika sebuah hubungan adalah sebuah berkat, artinya kalau banyak hubungan, banyak teman, banyak relasi, itu akan banyak berkat. Ya, makanya bangunlah koneksi, relasi sebanyak mungkin. Kalau kita melihat teman-teman kita yang, khususnya saya waktu zaman sekolah, di kelas itu pasti ada yang namanya golongan anak nakal. Di sekolah tuh nakal, ya kan, terkenal deh. Gurunya tahu kayak Boli lah gitu kurang lebih ya, kayak nakal. Nah, ada golongan yang seperti kutu buku. Wah, rajin, nggak pernah bolos, nggak pernah absen bikin PR. Tetapi pada saat lulus dari sekolah, sering kali, memang nggak semua, tapi sering kali yang nakal lebih sukses. Amin ya. Yang nakal lebih sukses. Yang kutu buku ya kerja di sebuah perusahaan sama orang dan ya begitu-begitu aja. Tapi memang nggak semua. Cuma saya bisa belajar gini. Seringkali orang yang nakal itu lebih supel. Bisa membangun relationship. Berani. Nggak takut, nggak minder. Nah seringkali pada saat dia meniti karir, pada saat dia mencari pekerjaan atau berusaha, dia lebih mudah membangun akses koneksi kemana-mana. Dan inilah yang membuat dia sukses. Nah, saya nggak bilang Anda harus nakal, enggak. Ya, enggak. Artinya gini, orang yang membangun koneksi kemana-mana itu lebih berpeluang sukses daripada orang yang diem aja nggak bangun koneksi. Ya, jadi artinya kalau kita perkecil lagi, relationship itu sangat penting. Itu sangat menentukan kehidupan kita di masa depan. Makanya bangunlah karakter seperti orang lumpuh yang digotong 4 orang tadi. Dia pasti punya karakter-karakter dan sikap yang baik. Sehingga dia ditolong orang. Matius 7 ayat 12. Ya, ini inti dari khotbah kita, dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Matius 7 ayat 12. Saya akan bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kamu mau terima kebaikan, perbuatlah kebaikan kepada orang. Kalau kamu mau menerima sebuah kemurahan dari orang, berbuatlah murah hati kepada orang. Kalau kamu mau diperhatiin sama orang, perhatiin juga orang tersebut. Kalau kamu mau disayang sama orang tersebut, sayangilah juga dia. Inilah hukum
Yang dikatakan isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Maka Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Orang lumpuh tadi yang digotong 4 orang, dia memerlukan kesembuhan. Ya, Yesus sanggup melakukan kesembuhan tersebut. Makanya ayat ini dengan tegas mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kalau dia berjanji memenuhi segala keperluanmu, enggak usah khawatir bahwa dia akan kekurangan atau tidak punya. Karena dia memiliki segalanya. Masalahnya adalah dia mau atau tidak. Jangan ragukan kesanggupan Tuhan. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah Tuhan mau apa enggak buat engkau. Itu yang paling penting. Makanya milikilah hal-hal yang baik. Milikilah hal-hal yang benar. Ya, jadi pada saat Allah kita memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, itu adalah dampak dari segala sesuatu yang kita lakukan. Ada amin semuanya? Belajar sesuatu hari ini? Saya rindu anak-anak muda di tempat ini itu berhasil. Ya, saya rindu anak-anak di tempat ini bukan hanya berhasil, tetapi berhasil dengan gilang gemilang. Ya, sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Saya selalu berdoa buat anak-anak yang dalam masa-masa pertumbuhan, dalam masa-masa sekolah, masa-masa kuliah. Dia diciptakan, dibentuk Tuhan, dijadikan pandai cerdas 10 kali lipat dari anak-anak dunia ini. Artinya kita nggak boleh jadi rata-rata. Kita harus lebih tinggi. Karena pada saat kita lebih tinggi, orang akan melihat siapa Allahmu. Saya mau ikut Allahmu, karena engkau luar biasa. Makanya jangan menjadi rata-rata. Jadilah di atas rata-rata. Jadilah terang, jadilah garam buat dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Yuk kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Para singer, worship leader boleh naik. Ya, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Musik boleh mengalun dengan lembut. Bapa di surga, hamba telah selesai berbicara bagi anak-anak muda di tempat ini. Mereka semua adalah anak-anak-Mu Tuhan yang Kau titipkan di tempat ini Tuhan, di gereja NIC. Hamba sebagai gembala di tempat ini punya kerinduan. Biarlah setiap mereka dengan segala apapun cita-cita mereka, dengan segala apapun impian mereka, bahkan dengan segala apapun pergumulan mereka, hamba berdoa Engkau Allah yang sama, yang melakukan mujizat terhadap orang lumpuh, baik di kolam Bethesda maupun di Kapernaum. Engkau Allah yang sama melakukan mujizat, yang membangunkan orang lumpuh. Kami percaya Tuhan, kalau saat ini mungkin ada anak-anak muda di tempat ini yang mengalami kelumpuhan secara rohani. Mungkin mereka melihat masa depan yang mungkin abu-abu, tidak terlihat jelas. Mungkin mereka mengalami masalah dalam rumah tangga keluarga orang tuanya. Mungkin mereka mengalami masalah kesehatan. Mungkin mereka mengalami masalah ekonomi. Mungkin mereka mengalami masalah tentang pasangan yang mereka butuhkan. Sepertinya mereka lumpuh. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Apalagi di depan mata mereka, mereka melihat
Begitu banyak kerumunan orang, begitu banyak persaingan yang berat, begitu banyak hal-hal yang merintangi setiap langkah mereka. Hari ini hamba berdoa untuk setiap mereka Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka. Belas kasihan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Bahkan kuasa-Mu menyertai setiap mereka dalam apapun yang mereka kerjakan. Pada saat mereka berdoa, mereka mungkin terlihat lemah. Tetapi pada saat mereka selesai berdoa, kuasa Tuhan menyertai mereka. Iman mereka tumbuh. Dan mereka bukan diciptakan sebagai anak-anak muda yang biasa-biasa saja. Tetapi mereka akan menjadi luar biasa. Mereka akan memenangi persaingan-persaingan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam studi, di dalam apapun dunia yang mereka lakukan. Mereka menjadi lebih daripada pemenang karena ada Tuhan yang membangkitkan. Hamba terus berdoa bagi setiap mereka, Tuhan, Kau sayangi setiap mereka. Dalam kehidupan mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Sayangi setiap mereka, jagai mereka semua. Sertai mereka dalam keseharian mereka. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak muda di tempat ini. Biar dalam jalan mereka terus naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah apapun yang mereka lakukan Kau jadikan berhasil. Jagai kekudusan mereka Tuhan. Biarlah mulut mereka penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan kebenaran-kebenaran. Biarlah tangan mereka Engkau urapi, apa yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil. Kau urapi mata mereka sehingga mereka mulai melihat kemuliaan Allah. Bahkan kemuliaan demi kemuliaan terjadi atas kehidupan mereka hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan sepanjang hidup mereka. Urapi telinga mereka Tuhan supaya boleh mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan hikmat mengalir atas kehidupannya. Dan kami boleh melihat anak-anak Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, hidupnya berhasil. NIC melahirkan generasi-generasi muda yang berhasil. Generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang luar biasa, menjadi terang, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka juga boleh punya hati untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Mereka boleh mempunyai kemurahan hati. Mereka boleh mempunyai kelemah lembutan. Dan mereka juga boleh mempunyai kerendahan hati. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya pada saat mereka meninggalkan tempat ini, mereka tidak sama lagi seperti saat mereka datang. Di dalam marketplace, dimanapun mereka berada, mereka menjadi luar biasa. Karena ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai kemanapun mereka melangkah. Dan kuasa Tuhan selalu nyata atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kalau saat sebentar Tuhan, mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Biarlah Engkau pimpin perjalanan mereka. Tiba di tempat tujuan mereka dengan segala baik. Pasukan malaikat-Mu mengawal perjalanan mereka. Dijauhkan dari mara bahaya celaka. Dijauhkan dari niat-niat orang jahat. Bahkan iblis dengan segala perbuatannya, kami ikat, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dan Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang, dalam fellowship-fellowship yang akan datang, yang penuh dengan damai sejahtera sukacita dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat sore hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.